Sahabat Imaji, kembali lagi bersama admin di Imaji Malam. Baiklah, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film seru yang rilis tahun 2015, di mana film itu bercerita tentang seorang sniper yang menghentikan sebuah organisasi rahasia pembuat agen-agen pembunuh tingkat tinggi. Oke, namun sebelum kita ke filmnya, jangan lupa untuk like, subscribe dulu agar admin lebih semangat lagi dalam review film-film seru lainnya. Baiklah, film diawali dengan scene yang memperlihatkan bagaimana agen-agen pembunuh diciptakan di sebuah organisasi rahasia yang dipimpin oleh Peter Aaron Litvenko. Melalui rekayasa DNA pada program agen, Litvenko berhasil menciptakan pembunuh-pembunuh tingkat tinggi yang kejam, tanpa perasaan dan selalu menjalankan misi pembunuhan dengan sukses. Mereka pun dinamakan para agen. Namun, karena program agen banyak disalahgunakan, pemerintah akhirnya menutup program tersebut. Hal tersebut akhirnya membuat Litvenko menyesal dan dipenuhi perasaan bersalah. Tak lama kemudian, ia dan para agen yang selamat menghilang bak di telan bumi, dan program agen pun berhenti. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang menginginkan program agen kembali dimulai. Salah satunya yaitu organisasi Sindikat Internasional, dan mereka pun mulai melakukan eksperimen-eksperimen untuk kembali menciptakan agen-agen pembunuh tingkat tinggi, namun selalu gagal. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mencari satu orang kunci yang bisa membuat program tersebut kembali berjalan, yaitu Peter Aaron Litvenko. Pencarian mereka dipimpin oleh Dr. Albert Del Riego. Mereka mencari selama bertahun-tahun. Setelah 6 tahun pencarian tersebut mengarah pada seorang gadis yang berlokasi di Berlin bernama Katja Van Des. Namun, tiba-tiba markas mereka diretas oleh seorang dengan nomor 47. Ya, kita bisa melihat nomor tersebut dari barcode yang tercetak pada belakang kepala agen tersebut. Dr. Del Riego dan timnya melakukan evakuasi darurat dan melarikan diri menggunakan mobil. Namun tanpa sadar, mobil yang mereka kendarai sudah disadap dan dapat dikendalikan jarak jauh, sehingga sekali klik maka... Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan, akhirnya Del Riego bersama kedua pengawalnya berhasil lolos dan masuk ke tempat persembunyiannya. Ia pun segera masuk, namun tiba-tiba kedua pengawalnya tertembak dan tampaklah orang yang tadi meretas markasnya. Ya, ia adalah seorang agen, tepatnya agen nomor 47. Agen tersebut segera mengancamnya demi mendapatkan kode akses lokasi tempat Katja Van Des berada. Lalu karena ulahnya sendiri, kemudian Dr. Del Riego pun tewas. Scene beralih ke suatu tempat di Singapura, di mana ada seseorang dari organisasi sindikat sedang memerintahkan untuk menemukan Katja sebelum agen 47 menemukannya. Dan scene pun kembali ke Berlin, Jerman, di mana terdapat seorang gadis tengah mencari-cari informasi tentang seorang pria misterius bermodal hanya sebuah foto usang tanpa nama dan alamat yang jelas. Ya, gadis itu adalah Katja Van Des. Ia pun terus mencari meski belum membuahkan hasil. Katja segera berjalan keluar, namun tiba-tiba ia merasakan halusinasi aneh di kepalanya. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, ia pun segera kembali ke penginapannya, lalu meminum semacam obat penenang untuk menghilangkan halusinasinya. Kembali kepada agen 47 yang sekarang mencari Katja Van Des dengan sebuah laptop berteknologi canggih. Di tengah pencariannya, agen 47 ditelepon oleh seseorang bernama Diana. Diana memerintahkan agen 47 untuk segera membunuh kedua targetnya sebelum organisasi sindikat menemukannya lebih dulu. Di scene ini kita tahu bahwa Diana merupakan pemberi misi kepada agen 47 dan para agen lain yang selamat. Tak lama kemudian, ia menemukan lokasi Katja dan bersiap untuk menangkapnya. Namun, setelah agen 47 sampai di kediaman Katja, ternyata kediamannya sudah ditinggalkan alias kosong. Seolah sudah mengetahui akan ada seseorang yang datang, Katja segera melarikan diri melalui atap gedung. Katja pun terus berlari, dan dalam pelariannya, ia tak sengaja bertemu seorang pria bernama John Smith. John Smith meyakinkan Katja bahwa ia akan menyelamatkannya dari agen 47 yang sedang mengejarnya. Tak lama kemudian, baku tembak antara John Smith dan agen 47 pun tak dapat dihindarkan.
Mereka pun saling baku hantam sementara Katia kembali melarikan diri disusul oleh John Smith. Mereka pun saling kejar dan sampailah pada kedutaan Amerika Serikat. Scene beralih ke dalam kedutaan di mana seorang polisi tengah menginterogasi Katia. Namun tak lama kemudian Katia segera merasakan kehadiran agen 47. Dan benar saja agen 47 masuk dengan membawa senjata lengkap dan sniper andalannya. Agen 47 segera ditangkap dan diinterogasi. Namun tak lama setelah interogasi dimulai, keadaan segera berbalik. Agen 47 dengan mudah dapat lolos dan melumpuhkan polisi-polisi yang berjaga. John Smith yang menyadari hal itu segera bertindak untuk menyelamatkan Katia dari agen 47 yang semakin dekat. Mereka pun segera melarikan diri. Dalam pelariannya, John Smith menjelaskan bahwa pria misterius yang tengah Katia cari bernama Peter Aaron Litvenko, yang sebenarnya adalah ayah Katia. Dijelaskan juga bahwa Litvenko adalah ilmuwan ahli genetik yang memimpin program agen, yaitu program yang menciptakan pembunuh kejam, kuat, dan tanpa mengenal rasa takut, seperti halnya agen 47 yang tengah mengejar mereka saat ini. Dan mereka pun akhirnya kembali lolos. Scene kemudian berganti ke suatu tempat di mana Katia dan John Smith tengah bersembunyi. John Smith kemudian menjelaskan bahwa Litvenko alias ayahnya Katia kemungkinan sudah memodifikasi genetik Katia. Kemampuannya bertahan hidup, instingnya yang kuat, bisa merasakan kedatangan musuh, dan tidak mudah terdeteksi. Katia kemudian tersadar bahwa mungkin halusinasinya selama ini adalah efek dari modifikasi genetik tersebut. Tak lama kemudian entah bagaimana tiba-tiba agen 47 berhasil menemukan mereka. John Smith pun tertembak dan Katia berhasil dibuat pingsan dan dibawa oleh agen 47. Kemudian scene beralih ke suatu tempat di mana Katia tengah terikat di sebuah kursi dengan agen 47 berada di hadapannya. Kemudian agen 47 menjelaskan kepada Katia bahwa John Smith adalah anggota sindikat dan mereka sebenarnya akan membunuh Katia setelah berhasil mendapatkan lokasi ayahnya. Dan justru agen 47 lah yang sejak awal berniat melindungi Katia dari tangan para sindikat. Singkat cerita, agen 47 memberikan ujian kepada Katia dengan menyuruhnya melepaskan ikatan tali sementara ia menyalakan mesin jet raksasa di belakangnya. Katia pun berhasil dan agen 47 kembali menjelaskan bahwa Katia tidak perlu meminum obat penenang lagi, namun yang dibutuhkan hanya pikiran yang jernih. Karena Katia adalah agen 90 atau versi lebih baik dari agen 47 itu sendiri. Mereka pun berencana melarikan diri, namun tentara bayaran organisasi sindikat telah mengepung mereka dan pertempuran pun tak terhindarkan. Selang beberapa lama, John Smith yang sudah ditembak sebelumnya tiba-tiba muncul dan menyerang Katia. Katia pun tersungkur. Ya, John Smith rupanya belum mati. Ia sudah dimodifikasi juga bagian tubuhnya menggunakan pelindung titanium sehingga bisa tahan terhadap tusukan dan tembakan. John Smith dan agen 47 pun saling baku hantam dan dimenangkan oleh agen 47, sementara John Smith terkapar untuk sementara. Scene kemudian beralih di mana agen 47 sedang bersama Katia dan memintanya memberitahukan keberadaan ayahnya yaitu Litvenko. Katia memberikan lokasi ayahnya yang ternyata berada di Singapura, namun Katia meminta agar agen 47 tidak menyakiti ayahnya. Namun ternyata pembicaraan mereka disadap oleh Diana, lalu Diana segera menghubungi seorang agen lain untuk segera pergi ke Singapura. Sementara itu John Smith yang sudah sadar kemudian mengobrak-abrik kediaman Katia dan ia pun berhasil menemukan lokasi Litvenko. Ia pun langsung menelpon atasannya. Sementara itu di sisi lain Katia dan agen 47 sudah sampai di Singapura. Mereka menyelinap di bandara sehingga tidak terdeteksi oleh kamera pengawas. Namun siapa sangka saat tengah istirahat mereka kemudian diserang oleh organisasi sindikat. Pertarungan pun terjadi dan dimenangkan lagi oleh agen 47. Kemudian scene beralih ke suatu ruangan seperti taman tanpa Katia tengah berjalan. Tak jauh dari situ, tanpa seorang pria tua tengah menggambar di bukunya. Katia pun menemuinya.
Tak lama kemudian terungkaplah bahwa pria tersebut adalah ayahnya alias Peter Aaron Litvenko. Di sini ini dijelaskan bahwa Litvenko meninggalkan Katya sejak kecil untuk melindunginya, karena jika organisasi sindikat tahu kalau Katya adalah anak dari Litvenko, maka bisa saja mereka menggunakannya untuk eksperimen program agen selanjutnya. Karena alasan itulah Litvenko merekayasa gen Katya untuk dapat melindungi diri dari organisasi tersebut. Tak lama kemudian agen 47 tiba. Litvenko sudah pasrah karena ia tahu bahwa agen 47 pasti akan membunuhnya. Namun alih-alih membunuh, agen 47 malah membantunya melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Kali ini lagi-lagi John Smith ikut mengejar agen 47, Katya dan juga Litvenko. Dalam pelariannya menggunakan mobil, Litvenko memberitahu bahwa yang mengejar mereka selama ini adalah Antoine Leckrey, yaitu ketua dari organisasi sindikat. Antoine menginginkan Litvenko untuk membuat kembali program agen. Agen 47 menjelaskan bahwa sangat sulit untuk maupun mengalahkan Antoine ataupun lari darinya. Selama ini sudah ada sekitar 14 agen seperti dirinya yang tewas dalam misi membunuh Antoine. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Namun pada akhirnya mereka terkepung dan organisasi sindikat internasional berhasil mendapatkan Litvenko, sementara Katya dan agen 47 berhasil melarikan diri. Scene berlanjut ke markas sindikat, di mana terdapat Litvenko yang tengah diinterogasi dengan kasar oleh John Smith. Sementara Antoine yang sebelumnya hanya menyaksikan saja segera keluar dari kantornya dan menemui Litvenko. Mereka pun terlibat adu argumen tentang membuat kembali program agen. Namun Litvenko tetap tidak setuju dengan ide Antoine tersebut. Litvenko pun tampak akan dibawa ke suatu tempat. Namun tiba-tiba sebuah helikopter mendekat dan menabrak gedung tempat mereka berada. Ternyata pilot helikopter tersebut adalah Katya Van Des. Katya ingin membebaskan ayahnya. Tabrakan helikopter ke gedung tersebut membuat kegaduhan yang membuat Antoine harus melarikan diri bersama pengawalnya. Ia menuju helikopter lain di atap gedung. Tak lupa ia membawa serta Aaron Litvenko. Di tengah perjalanan menuju atap gedung, mereka dihadang oleh agen 47 dan kali ini John Smith melakukan aksi buy one melawan agen 47, sementara yang lain meneruskan pelarian diri. Tak lama kemudian, Antoine beserta pengawal tiba di atap gedung dan bersiap untuk naik helikopter. Namun Katya dan agen 47 segera menyusul dan baku tembak pun kembali berlanjut. Sementara itu, Antoine berhasil membawa Litvenko menggunakan helikopter, sedangkan Katya dan agen 47 hanya bisa menyaksikan dari bawah. Di atas helikopter, tampak Litvenko melihat putrinya dengan tatapan sedih dan penuh makna. Ia bergumam bahwa ibunya akan sangat bangga pada Katya. Ia segera menekan alat inhalernya dan tiba-tiba ledakan helikopter tersebut menewaskan Litvenko dan juga Antoine. Katya hanya bisa menatap ledakan itu dengan tidak percaya. Baru saja ia menemukan ayahnya dan sekarang ia harus kehilangan ayahnya untuk kedua kalinya, dan kali ini untuk selamanya. Agen 47 kemudian mengangkat telepon dari seorang bernama Diana. Diana meminta konfirmasi kematian target. Ya, target sebenarnya agen 47 selama ini adalah Antoine Leckrey dan juga Aaron Litvenko. Namun, karena keberadaan Katya membuat agen 47 berimprovisasi dalam melakukan misinya. Ia sengaja membiarkan Katya menemukan ayahnya sehingga kemudian menuntunnya kepada Antoine. Di sini, Aaron Litvenko sebenarnya sudah tahu bahwa alat inhalernya ditukar dengan bom oleh agen 47. Namun ia tetap membawanya. Ia tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah untuk melindungi putrinya. Ia sengaja meledakkan diri bersama Litvenko agar putrinya selamat dan program agen benar-benar berhenti untuk selamanya. Sementara itu, dari isi telepon Diana kepada agen 47, Katya menyadari bahwa target agen 47 berikutnya pastilah dirinya. Namun siapa sangka agen 47 membelot dan membuang alat komunikasinya, sehingga agen 47 pun diburu agen lainnya. Di scene terakhir diperlihatkan Katya bersama agen 47 berjuang bersama melawan agen lain yaitu agen 48, dan film pun berakhir. Sungguh ending yang menggantung. Ya, walaupun bisa dibilang happy ending, namun kita masih penasaran akan sosok Diana dan organisasinya, sehingga ia bisa mengontrol agen-agen yang selamat.
Oke sahabat Imaji, sekian dulu ulasan film kali ini. Untuk film berikutnya silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih.